Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan siklus yang ada di dalam Agile Principle atau prinsip Agile. Tapi sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arthur Oliviana Zabka dengan NIM 3411191002. Tanpa basi-basi lagi, kita sebelum mengenal siklus yang ada di dalam Agile, kita harus mengenal 12 prinsip Agile. Yang pertama ada customer satisfaction, yang kedua ada welcome change, yang ketiga ada deliver frequently, yang keempat ada measure by working product, yang kelima ada attention to excellence, yang keenam ada simplicity, yang ketujuh ada motivated individuals, yang kedelapan ada sustainable pace, yang kesembilan ada working together daily, yang kesepuluh ada face-to-face communication, yang kesebelas ada self-organizing team, dan yang terakhir ada reflex and adjust. Dari 12 prinsip Agile dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 siklus, yaitu siklus yang menguntungkan bagi customer, yang kedua siklus yang menguntungkan bagi manajemen atau shareholder, dan yang ketiga adalah siklus yang menguntungkan bagi pekerja atau employee. Dan di sini kita akan menjelaskan keuntungan bagi customer. Di tahap pertama yaitu ada working together daily dan face-to-face communication. Jadi di sini walaupun customer bukan bagian dari tim pengembang atau developer, customer masih bisa atau dapat bekerja sama dengan developer. Dengan ini, customer dapat memberitahu bagian yang kurang secara detail dan hal-hal lainnya. Karena bagaimanapun juga, proyek yang dikembangkan ini diperuntukkan kepada customer. Dan seringnya melakukan pengerjaan secara tatap muka, customer dapat membahas produk yang sedang dibuat dengan jelas dan meminimalisir kesalahpahaman sehingga customer akan mendapatkan produk yang lebih optimal. Lalu yang kedua ada simplicity. Produk yang sedang dikembangkan yaitu produk yang mengikuti dari hasil diskusi yang dilakukan. Developer tidak perlu menambah fitur-fitur di luar diskusi karena ditakutkan customer tidak tahu cara menggunakan fitur yang ditambahkan atau tidak mengetahui karena tanpa sepengetahuan customer. Jadi produk yang diterima adalah produk yang sesuai dengan keinginan customer. Itulah keuntungan bagi customer di bagian simplicity. Dan di tahap ketiga yaitu ada attention to excellence. Jadi di tahap ini tidak hanya manajemen dan developer saja yang harus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi customer pun harus mengikuti dan belajar perkembangan teknologi. Karena biasanya perkembangan teknologi akan menyajikan desain dan teknik yang lebih baik. Dan selain itu, customer dapat mengerti dan mengetahui jika sang developer ataupun sang manajemen menyarankan fitur yang diberikan. Lalu selanjutnya ada deliver frequently. Dengan mengirim produk secara rutin, customer dapat mengetahui di mana saja kekurangan produk yang dibuat dan mengetahui progres produk itu sendiri, karena semakin pendek jangka waktu pembuatannya, maka akan semakin bagus. Lalu selanjutnya ada customer satisfaction. Dengan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, hingga tahap kelima, customer akan merasa menjadi diprioritaskan atau diutamakan karena produk yang dibuat sesuai dengan keinginan customer dan mungkin terlihat mudah dan sederhana jika kita lihat tahap per tahap. Tetapi pasti customer memiliki perubahan konsep saat melihat produk yang diberi dari developer atau manajemen di saat pembagian produk yang rutin. Nah, maka dari itu
Di sini keuntungan yang terakhir bagi customer yaitu welcome change. Yaitu dengan tahap ini, customer dapat mempunyai hak untuk meminta developer atau manajemen untuk mengubah sesuai dengan keinginan customer. Selama itu masih dalam waktu pengerjaan. Dan developer akan siap mendengarkan perubahan yang diberikan dan developer pun akan memberi saran yang lebih baik seperti apa. Dan akan kembali ke tahap pertama dan seterusnya hingga produk itu sesuai dengan keinginan customer atau menjadi produk yang optimal. Mungkin segitu saja dulu penjelasan atau presentasi saya mengenai siklus yang ada di dalam Agile bagi customer. Mohon maaf bila ada tutur kata yang mungkin kurang berna dan kekurangannya teknologi untuk mempresentasikan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.